Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Salam sehat pemirsa Go Healthy. Meningkatkan kesadaran diri untuk terus menerapkan pola hidup sehat harus kita lakukan sedini mungkin agar ketika tua nantinya tetap dalam keadaan sehat. Dan penting bagi kita untuk mengenal lebih dalam apa itu diabetes dan mengapa menjadi ancaman bagi kita semua. Kisah kali ini yang akan kita simak adalah Ibu Widiati yang mengetahui memiliki diabetes ketika usia sudah 60 tahun dan tidak mengalami gejala yang serius. Perlu diingat, salah satu penyebab penyakit diabetes mellitus yang tak dapat dihindari adalah faktor genetik. Itu sebabnya diabetes sering disebut penyakit keturunan. Nah, perlu kita waspada jika kita memiliki orang tua yang memiliki diabetes, karena bisa saja diabetes dapat menurun ke generasi selanjutnya. Lalu bagaimana cara cegah risiko diabetes jika orang tua Anda memiliki riwayat diabetes? Kita simak pembahasannya berikut ini. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami berdua, saya dan juga Kang Ronald bisa kembali menjumpai Anda dalam keadaan sehat dan harapannya Anda juga sehat karena inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kapan terakhir kali Anda melakukan medical check up? Ayo, diingat-ingat lagi ya. Karena wajib bagi kita tahu status kesehatan kita. Dan yang penting kita harus tahu juga adalah status kesehatan orang tua kita. Nah, kita harus tahu riwayat kesehatan orang tua kita. Jangan sampai, karena kita nggak tahu, nggak pernah bertanya juga, jangan-jangan kita faktor resikonya besar dengan penyakit keturunan yang bisa diturunkan dari orang tua kita. Diabetes misalnya. Nah, itu jelas kemudian banyak faktor-faktor risiko yang betul-betul harus kita cermati. Betul. Karena ternyata kadang-kadang nggak ada juga gejalanya, tiba-tiba sudah tinggi aja angka gula darahnya. Dan diabetes adalah penyakit yang dibilang sebagai induk dari banyak penyakit yang komplikasinya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Makanya bisa berbahaya. Kita belajar yuk hari ini yuk. Ya. Ada Ibu Widiati hari ini, apa kabar Bu? Baik. Sehat ya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Ada juga Mas Boyke di sini, Mas Boyke. Halo Kang Ronald, Mbak Tantri dan Ibu Widiati. Ya, Ibu Widiati ini punya diabetes. Ketahuannya kapan, Bu? Sejak saya usia 65. Jadi waktu itu tiba-tiba lagi periksa atau apa? Kok bisa sampai tahu? Rutin medical check-up kah? Enggak? Tidak. Oh, tidak. Jadi? Pada saat itu saya kebetulan kena demam berdarah. Lah. Di opname, kemudian setiap pagi kan diambil darah. Cek darah, betul. Nah, disitulah ketahuan bahwa saya mengidap itu. Jadi kalau nggak kena DB, Ibu nggak akan tahu? Nggak tahu, karena tidak ada rasa. Berapa waktu itu angkanya waktu ketahuan? 190. Puasa, gula darah puasa. Iya. Tapi dari orang tua memang ada faktor turunan? Ada, ibu saya. Juga ibunya dulu diabetes juga. Iya. Gara-gara diabetesnya ibunya dulu, apakah ada penyakit yang jadi komplikasinya, Bu? Jantung ya. Jantung. Jantung ya. Kena dia. Kena jantungnya sedikit, dari diabetesnya. Oke. Nah, Ibu tahu kan kalau diabetes adalah salah satu penyakit yang bisa diturunkan? Iya. Terus sebenarnya udah tahu Mas Boyke sebetulnya. Udah aware juga. Cuman itu dia nggak ngecek ketahuan diabetes gara-gara kena DB diambil darah. Nggak sengaja sebetulnya. Tapi saya pemirsa juga mungkin banyak loh yang seperti itu ya. Jadi banyak sekali ya penyakit-penyakit yang sebenarnya sangat berbahaya. Yang kita tahu pada waktu kita sakit, ada 9 juta orang di Indonesia ini yang terserang penyakit diabetes pada tahun 2017. Ya. Jadi artinya apa? Begitu banyak penyakit diabetes ini. Dan penyakit diabetes ini bukan diabetesnya yang membuat kematian, tetapi komplikasi akibat diabetesnya. Karena apa? Diabetes itu adalah penyakit yang mengakibatkan aliran darah menjadi kental. Jadi 24 jam tuh aliran darahnya karena ada gula. Gula semua di darahnya gitu ya. Jadi dia itu lambat mengalir, kemudian ya tergantung di mana dia menyumbat. Kalau dia menyumbatnya di pembuluh darah di otak, maka terjadi serangan stroke. Kalau dia menyumbat di pembuluh darah otot-otot jantung, serangan jantung. Pembuluh darah di ginjal, gagal ginjal. Nah, inilah yang kita harus ingat, pemirsa, bahwa semuanya itu disebabkan oleh karena aliran darah yang kental, yang tidak lancar. Bu Widiati, waktu itu ketika tahu, awal kan angkanya gula darahnya 190. Nah, perjalanan 9 tahun ini kemudian apakah stabil atau ada turun naiknya? Kan informasi yang saya dapatkan sempat agak tinggi loh Bu. Iya, jadi memang naik turun. Berapa yang paling tinggi Bu? Waktu itu
Ya itu 300 itu. 300? 300? Itu yang Itu paling tinggi. ketahuannya gimana, Bu? Ibu lagi jalan tiba-tiba pusing atau apa kok tiba-tiba ujung-ujung ngecek 300? Enggak, ya. Merasa gini loh, kayaknya udah lama ya nggak dicek, pengen lah ngecek gitu loh. Tiba-tiba jeng-jeng Kebetulan 300 angkanya. ya kaget sekali saya. Ya mungkin gaya hidup Hidup karena ya? saya seneng makan. Makannya kayak gimana sih, Bu? Ya makan apa aja Apa gitu aja? loh. Nggak dipantang-pantang? Pokoknya nggak ada pantang-pantang. Manis-manis Tapi- seneng semua? Iya, tapi setelah 300 sadar. Jadi saya Berubah? berubah Sekarang dong. setelah mencapai diabetes 300, perubahan apa yang Ibu lakukan? Makan saya nasi saya kurangin. Setiap makan itu hanya 3 sendok makan lah nasi. Itu udah kenyang sekarang. Kalau dulu kan enggak. Yang seperti Ibu banyak kok. Iya. Ya, tapi kita jangan contoh ya Bu ya. Maksudnya bukan ini kita mengambil contoh yang buruk. Pertama, Ibu ini kan sadar bahwa penyakit diabetes ini keturunan. Iya. Tapi ya beliau lalai juga untuk melakukan check up karena nggak ada rasa apa-apa. Kebanyakan Iya. penyakit kan nggak ada rasa Nggak apa-apa. kerasa apa-apa, jadi merasa Iya. sehat-sehat aja. Jadi, Bu. aja, demam iya. berdarah. Kemudian yang kedua, akhirnya dia udah lama nggak cek tiba-tiba 300 baru sadar. Ya, itu sering kali memang terjadi seperti itu. Tapi seharusnya kita sudah mulai, jangan dulu tunggu sakit. Kita melakukan pola hidup sehat itu seharusnya dari usia muda, ya. Bagaimana kita pola makan dengan mengurangi karbohidrat, ya, mengurangi lemak, gorengan, santan. Kemudian pilar yang kedua, pola olahraga 30 menit minimal per hari, tidur yang cukup, pola tidur 6 sampai 8 jam dan memanage stres dengan baik. Ya, itu adalah yang harus kita lakukan dari mulai usia muda agar kita tidak terkena penyakit diabetes ataupun penyakit-penyakit yang lain. Nah, jangan sampai diabetes sampai jadi komplikasi dulu di tubuh kita. Ya, ini ada teknologi yang bisa membantu kita untuk mengontrol kadar gula dalam darah supaya tidak terjadi komplikasi akibat diabetes. Mas Manji, silakan. Pemirsa, informasi mengenai kesehatan ini bisa menjadi salah satu modal dasar kita untuk menjaga kesehatan kita. Termasuk mengetahui mengenai riwayat kesehatan dari orang tua kita. Sehingga kita bisa jaga-jaga nih apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita dan juga orang tua kita. Dan kalau ada teknologi yang bisa membantu untuk memudahkan kita dalam menjaga kualitas darah dan kesehatan kita, kenapa tidak kita manfaatkan? Seperti teknologi laser. Teknologi laser ini untuk kesehatan darah ini sudah puluhan tahun penelitiannya. Dan banyak juga jurnal-jurnal penelitian yang menunjukkan bagaimana manfaat teknologi laser bagi darah kita. Terutama untuk mengendalikan dan menurunkan kadar gula darah yang berlebih. Dan sekarang teknologi laser menjadi lebih praktis, lebih portable. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri saja, namanya adalah dokter laser. Alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah, yang berfungsi untuk membantu mengurangi gula darah yang berlebih dan mengurangi resiko komplikasi akibat diabetes. Nah, di hadapan Anda sekarang sudah ada nomor telepon yang tertera. Ambil handphone Anda segera dan foto nomor teleponnya, sehingga nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, mari kita bahas kembali mengenai diabetes yang bisa jadi ya penyebabnya ada dua. Apakah karena pola hidup kita yang tidak sehat atau karena memang turunan? Turunan. Berarti saya pribadi pun juga pemirsa, kita ini sebagai anak-anak juga harus terus mengajak para orang tua kita gitu ya untuk yuk kita cek rutin gitu ke lab. Yuk, kalaupun nanti ketahuan ada yang bintang-bintang atau apa bisa segera diobati karena komplikasinya itu ya Mas Boyke ya. Betul sekali. Sekarang udah rajin, Bu. Ya, insya Allah. Ya, Ya. kebetulan di rumah juga ada. Oh, ada alat portable. Sekarang Ya. disediakan ya setelah 2 kali keberuntungan ya. Jangan sampai. Karena nggak ada pilihan yang mending dari komplikasi gara-gara diabetes. Ya, betul Tidak ada sekali. yang mending, mau stroke, mau jantung, Nggak gagal ada. ginjal, mau Nggak kaki ada. gangren, Ya. nggak ada yang mending semuanya. Nah, ingatkan orang tua kita untuk tetap melakukan check up. Kedua ya, tetap pola hidup sehat itu tetap dilakukan. Iya. Ya, karena bagaimanapun juga tetap kuncinya itu 4 pilar. Pola makan,
pola tidur, pola olahraga, dan pola manage stres. Nah, masalahnya adalah Bu, banyak sekali orang-orang yang belum bisalah melakukan 4 pilar tersebut. Kadang-kadang pincang, olahraganya yang kurang, makannya masih nggak bisa ditahan tuh namanya nafsu makan, atau ada yang makan banyak. Ya, kan? Pasti ada ketidaksempurnaan. Maka gunakanlah teknologi. Teknologi yang memang bisa membuat darah yang kental itu alirannya menjadi lebih lancar. Yang membuat pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Teknologi juga yang sudah dibuktikan secara ilmiah melalui jurnal-jurnal, sudah ada penelitiannya, sehingga kita yakin ketika menggunakan teknologi itu tidak bertentangan juga dengan kalau bisa diberikan obat-obatan. Teknologi itu adalah teknologi low level laser untuk darah, sekali lagi untuk darah. Nah, kalau untuk diabetesnya sendiri kemudian sampai sejauh mana? Sinarnya itu ketika kita pakai, dia itu akan mengubah gula darah dan kolesterol menjadi energi, ya, sehingga kadar gula di dalam darah menurun, kemudian kadar kolesterol juga menurun, aliran darahnya menjadi lebih lancar, tetapi tenaga kita menjadi lebih baik. Itu yang disebut dengan mekanisme mitokondria. Kemudian bagaimana dengan mekanisme penyumbatan? Ada juga si teknologi laser itu juga bisa mencegah penempelan. Ya, karena kalau darah itu sudah kental, cenderung keping-keping darahnya itu menempel. Lengket, nempel-nempel ya. Dicegah. Yang sudah mencegah diuraikan namanya mekanisme fibrinolisis. Akibatnya apa? Aliran darah juga menjadi lebih lancar. Nah, dua mekanisme inilah yang sebenarnya diperlukan untuk mereka-mereka yang memang ya belum sempurna melakukan pilar hidup sehat dengan bantuan teknologi low level laser untuk darah. Oke, Ibu Widati kan tahu punya turunan dari ibunya, punya diabetesnya. Nah, Ibu kan punya anak juga. Iya. Anak Ibu juga kan mungkin akan dapat warisan dari Ibu gitu loh. Mudah-mudahan jangan dong. Tapi kan berarti juga apa ya? Karena saya juga merasa sebagai seorang ibu dan sekarang juga seorang anak juga gitu ya. Dia harus jaga juga ya Bu ya. Berarti anak juga sekarang di encourage atau diberikan semangat untuk sama-sama menjaga gitu. Iya, kebetulan begini Mbak. Kebetulan dia kan di kantornya setiap tahun ada cek. Masih bagus sih sampai saat ini. Oh, mudah-mudahan. Alhamdulillah masih bagus. Berarti rutin cek ya Bu ya? Iya. Nah, iya. Karena takutnya masih itu bagus kok. Sebetulnya bukan karena keturunannya juga ya, Mas Bayu. Ya, karena tapi pola hidup pola kembali hidupnya lagi kok. itu. Gaya makan orang tua kan diikuti sama anaknya gitu loh, Bu. Enggak lah, saya kan udah enggak sekarang. Iya, kan mungkin ingatan-ingatan zaman dulu Paling gitu. anak-anak bilang, kok Mama sekarang kurangin sih nasinya? Ya, iya, aku pernah kena sampai 300. Mungkin begitu nih ceritanya nih. Udah lain kok saya sekarang. Udah sadar. Tapi kesadaran itu jangan sampai munculnya terlambat. Betul. Untung Ibu belum jadi komplikasi ya Bu ya. Jangan. Good. Jangan. Bagus. Yuk sama-sama yuk pemirsa, yuk kita sayangi orang tua kita. Kita ajak mereka untuk medical check up. Ya. Jangan sampai kemudian ketahuan diabetesnya tuh, aduh ini yang beruntung Bu Widati. Kalau kemudian ada yang apa ya istilahnya tiba-tiba ujuk-ujuk sudah sampai ke komplikasi lebih parah. Itu harus betul-betul kita sama-sama sebagai anak juga mengimpari sama-sama. Jadi Betul. saya beruntung ya Mbak. Beruntung, 2 kali beruntung. Tapi kan hidup tidak bisa mengandalkan keberuntungan terus sih. Oh iya dong. Harus ada usaha yang dilakukan. Ya. Ya iyalah. Iya dong. Iya, makanya kalau pas dicek ada diabetesnya langsung kemudian ambil tindakan Bu. Jangan sampai nunggu 300 baru ketakutan. Harus ditakut-takutin dulu gitu loh. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Boyke, ada teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan kualitas pembuluh darah supaya kita bisa terhindar dari diabetes dan juga komplikasinya. Mas Panji, silakan. Pemirsa, kita pasti ingin satu keluarga kita sehat. Sebagai anak, kita ingin melihat orang tua kita sehat. Sebagai orang tua, pasti ingin juga melihat anaknya sehat. Jadi ya, ayo bersama-sama jalani hidup yang lebih sehat. Cek kesehatan Anda. Dan kalau misalnya ada obat-obatan yang harus dikonsumsi secara rutin ya. Dan kenapa tidak? Kita bisa memanfaatkan bersama-sama teknologi laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Karena penggunaan dokter laser ini hanya 2 kali saja loh dalam 1 hari. Jadi
Setelah orang tua menggunakan, boleh dong anaknya menggunakan. Jadi kita bisa mewariskan kebiasaan yang baik juga dengan kita memanfaatkan teknologi laser. Karena kan dengan kita menggunakan teknologi laser, aliran darah lebih lancar, gula darah kita bisa lebih terkendali, tensi, kolesterol, darah yang kental bisa diencerkan, dan gumpalan darah nih penyebab serangan jantung dan serangan stroke juga bisa dibantu diuraikan. Nah, jadi sekarang adalah waktunya nih bagi Anda untuk mengambil keputusan. Yuk kita berikan hadiah yang terbaik kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kesehatan yang lebih baik lagi. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih membicarakan seputar induknya segala penyakit, yaitu diabetes. Iya, pemirsa, buat Anda yang masih punya orang tua, coba tolong ditanyakan riwayat kesehatannya. Kalau misalnya beliau sudah lama tidak melakukan medical check up, kita bawa, kita cek kesehatannya. Karena apa yang dimiliki oleh orang tua kita, itu bisa turun kepada kita sebagai anaknya. Walaupun kadang-kadang mungkin riwayatnya nggak sama ya, Kang. Mungkin kalau orang tua nggak ada gejalanya. Nggak berarti juga nanti kita jangan-jangan bisa keturunan, bisa nggak keturunan juga. Malah kita ada gejalanya. Masalahnya komplikasinya itu loh yang paling bahaya. Iya, diabetes ini bisa kemana-mana. Sekali lagi, diabetes menyebabkan darah menjadi kental, Mas Boyke. Dan ketika darah kental, tinggal tunggu tanggal mainnya, tersumbatnya mau di mana, terserah si gula itu mau di mana. Betul kan ya? Iya, betul sekali. Umur segini kan pasti kita juga pengennya sehat. Karena apa? Dong. Ibu udah punya cucu kan? Ya. Nah, jadi pengennya gimana, Bu? Udah punya buyut juga. Buyut juga. Punya buyut. Bahagianya ya. Dan kita ingin tetap sehat terus ya. Dong. Nah, pemirsa, ini adalah contoh ya bahwa kita boleh tua ya, tetapi jangan sakit-sakitan. Kita boleh tua tapi harus tetap sehat. Dan kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah kita tetap menjaga pola hidup sehat. Setuju. Ya. Dan kuncinya apa? Anak-anak juga mengingatkan kepada kita untuk tetap melakukan check up kesehatan, sama-sama saling menjaga. Ya. Salah satu yang bisa digunakan membantu adalah teknologi laser. Kenapa? Karena si teknologi laser ini dia bisa membantu untuk membuat aliran darah menjadi lancar. Ketika kita makin menua, ya pembuluh darah juga itu makin kaku, akibatnya hipertensi. Makanya kita bantu dengan si teknologi laser. Oleh karena itu, teknologi laser ini, pemirsa, dia bisa dipakai sebagai pencegahan. Ya, tadi yang punya keturunan diabetes, punya keturunan hipertensi, yuk gunakan. Ya, mereka-mereka yang sudah terkena stroke, terkena jantung, pasang ring, stroke-nya jangan sampai berulang, ringnya jangan sampai nambah. Atau untuk rehabilitasi bagi mereka yang sudah terkena penyakit, misalnya stroke, jangan sampai pikunya nambah. Terkena diabetes, jangan sampai terjadi gangren. Jadi kuncinya adalah bahwa pola hidup sehat tetap dijaga. Kalau kita memang belum sanggup melaksanakan 4 pilar itu, pola hidup sehat, yang berupa pola makan, pola tidur, pola pencegahan stres, dan pola olahraga, kita bisa menggunakan teknologi. Dan teknologi ini, jadikanlah itu sebagai investasi. Investasi yang juga bisa diturunkan kepada anak-anak. Jadi warisan itu berupa teknologi yang bisa diwariskan juga. Karena bukan hanya ibu nanti yang bisa memakai, tapi sekeluarga. Sehingga menghasilkan juga generasi-generasi yang sehat. Pemirsa, di Go Healthy ini sudah banyak ya mereka yang datang ke studio yang bercerita pengalamannya bagaimana kesehatannya bisa terbantu, bagaimana pemulihannya bisa lebih cepat setelah dengan melakukan kombinasi. Yang pertama, treatment medis dari dokter dan juga menggunakan teknologi laser. Nah, salah satu ceritanya akan dibagikan kepada Anda. Ini dia. Jatuh di jalan, terus hari Jumat saya cek darah, tahu-tahu 452. Jadi lemes, sering buang air kecil, kalau pagi udah nguap terus, ngantuk, terus kepala kering gitu. Teknologi laser itu saya pakai terus, gula darah itu makin hari makin turun gitu. Sini saya itu setiap hari tengkuk itu kaku, terus kepala sering pusing, tapi sekarang udah enggak. Diabetes
Ini ada yang terasa gejalanya, ada yang nggak ada, ya. Yang bahaya yang nggak kerasa. Tanda-tanda klasiknya nggak kerasa, nggak muncul. Tiba-tiba gede aja angkanya ratusan, itu yang berbahaya Mas Boyko ya. Demikian juga dengan hipertensi ya, kadang-kadang juga nggak kerasa, makanya check up kesehatan itu penting sekali. Masalahnya pemirsa, darah, pembuluh darah adanya di dalam nggak kelihatan. Kita nggak bisa menerka-nerka Bu, darahku sehat nggak, pembuluh darahku bagus nggak, kita nggak bisa menerka-nerka. Satu-satunya cara yang medical check up. Itu satu-satunya cara kita tahu darah kita sehat atau tidak. Iya. Dan jangan lupa ya Bu ya, dan juga pemirsa, sekali lagi, darah yang sehat adalah nyawa kita. Jadi harus berusaha sampai usia tua, sampai kita ngurus cucu, buyut, segala pun, usahakan darah kita tetap sehat. Melalui pola hidup sehat, dan kalau masih tidak mampu menjalankannya, bantu dengan teknologi yang memang andal. Siapa yang bisa mengusahakan kesehatan kita? Ya diri sendiri. Betul. Orang lain hanya bisa memberi support, orang lain hanya bisa memberi semangat. Ya, sisanya kitanya. Jika Anda ingin sehat, ayo usaha ya. Kesehatan tidak akan datang tiba-tiba secara instan, tidak bisa. Harus kita perjuangkan supaya jadi mudah, jadikan sebagai gaya hidup. Ya, terima kasih banyak Mas Boyko. Sama-sama Mbak Tantri. Terima kasih banyak Bu Widati. Sehat selalu. Salam untuk keluarga pastinya. Terima kasih banyak juga kepada Anda pemirsa yang sudah selalu setia mengikuti apa yang ada di Go Healthy ini. Semoga apa yang kita perbincangkan selalu bisa memberikan pelajaran bersama-sama. Karena kita juga belajar ya Kang ya. Betul sekali. Nah pemirsa, tentang teknologi laser yang bisa memperbaiki kualitas darah dan juga pembuluh darah, ini ada Mas Panji yang akan menjelaskan untuk Anda. Silakan Mas Panji. Pemirsa, semua orang pasti ingin bisa menua dengan sehat dan bersama dengan keluarganya kalau bisa. Bagi para penderita diabetes juga bisa selama gula darah Anda terkendali supaya bisa terhindar dari berbagai macam komplikasi. Dokter Laser kami hadirkan ke Indonesia 10 tahun yang lalu dengan tujuan untuk membantu Anda dan keluarga Anda bisa tetap sehat. Karena dengan kita menggunakan dokter laser secara rutin, ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas darah. Yang artinya kadar gula darah yang berlebih, kolesterol bisa dibantu dikurangi. Tensi yang tinggi juga bisa dibantu untuk dikendalikan. Darah yang kental bisa dibantu diencerkan. Gumpalan darah nih penyebab komplikasi serangan jantung, stroke juga bisa dibantu diuraikan. Dan ketika kita memiliki dokter laser, kita bisa menggunakannya bersama-sama dengan satu keluarga kita. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk membulatkan tekad Anda. Tetapkan hati dan ambil keputusan untuk bisa sehat bersama. Ubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat. Cek kesehatan Anda dan konsumsi obat jika memang dibutuhkan, dan gunakanlah dokter laser sebagai salah satu langkah Anda untuk bisa sehat. Hubungi kami sekarang juga supaya Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Metro TV